Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-fardiyata al-kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa nafa'ana bi ulumi ad-darin. Ini adalah maqalah yang terakhir. Ternyata kita sudah berapa pertemuan? Sudah setahun, 2 tahun? Setahun sudah lebih. Kita sudah menyelesaikan sesuatu yang membahas 2 perkara. Ini yang terakhir. Setelah itu membahas 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salatuna, maqalah nasihat yang ke-30. Nasihat yang ke-30. Qala as-Siddi, qala ay as-Siddi, berkata Al-Imam As-Siddi. Apa yang dikatakan Al-Imam As-Siddi? Lau dhuqtum halawatal husnati, kata beliau, lau dhuqtum halawatal husnati, kalau engkau telah merasakan manisnya dekat dengan Allah, halawatal husnati, dekat dengan Allah. Kalau panjenengan sudah merasa senang, dekat, ibadahnya mantap dengan Allah, yakni ay al-qurba ma'allahi ta'ala, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, la'araftum miraratal qat'iyyah, la'araftum mirarata qati'ah, la'araftum, niscaya panjenengan ini mengetahui miraratal qati'ati, apa pahitnya jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Miraratal qati'ah, pahitnya jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini, ay al-bu'da anhu ta'ala, jadi jauh daripada Allah ta'ala. Kalau jenengan sudah pernah merasakan apa nikmatnya ibadah, kalau biasanya orang kalau lagi imannya nanjak, enggak usah pakai alarm, bangun tengah malam, senangnya luar biasa, Pak. Pas seketika itu, besoknya setelah istiqomah dalam 1 bulan, ternyata panjenengan kesiangan. Maksudnya kalau sampai bangun jam 4.20 kan kesiangan, enggak sempat tahajud. Merasa merana hati ini biasanya 1 bulan full sudah istiqomah, gara-gara kesiangan merasa sakit. Saya semalam enggak bangun. Ya, pernah. Yang pernah tahajud. Kalau enggak tahajud jangan bilang pernah. Kalau panjenengan ini pernah merasakan manisnya dekat dengan Allah, panjenengan akan merasakan pahitnya jauh dari Allah. Ketika panjenengan jauh, Pak, kok saya ini hidupnya seperti hampa. Dulu waktu saya ke masjid, kok kayaknya tentram hidup saya. Setelah saya jauh dengan masjid, jauh dengan Allah, jauh daripada circle kebaikan di sekitar kita, kok merasa saya hidupnya harta ada, anak ada, istri ada, kok masih ada yang kurang. Kenapa? Pernah dekat dengan Allah, merasa kok saya
gak tenang hati saya. Ya kalau memang dari awal sudah maksiat Pak, yang gak ngerasain. Ini yang ngerasain adalah orang yang pernah dekat dengan Allah, mestinya pernah merasakan jauh sakitnya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu adzabun adzim. Jauh daripada Allah itu sesungguhnya jauh daripada Allah Ta'ala siksa yang sangat besar. Merasa enggak nyaman, tidak tenang, karena sudah kita biasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau saya begini terus, jangan-jangan saya akan wafat dalam keadaan syukur. Ya Allah, jangan-jangan saya ini tidak akan mendapatkan daripada rahmat-Mu nanti di dunia dan di akhirat. Siksa, merasa tidak nyaman. Wa kana min du'ai sallallahu alaihi wasallam, dan ada termasuk ini doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau panjenengan ingin membaca doa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, urzuqani, berikanlah rezeki kepadaku, rezekilah aku, berikanlah aku rezeki. Ladzatan nadri, enaknya melihat, lezatnya melihat, ila wajhikal karimi, pada wajahmu yang mulia. Wasyauqa ila liqaika, dan rasa rindu untuk menjumpai atau bertemu denganmu. Ini doa yang dibacakan Rasulullah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku, senangnya melihat wajahmu yang mulia, dan rasa rindu untuk berjumpa denganmu. Nikmat yang paling besar nanti ini, di surga. Surga itu tidak ada apa-apanya. Kenikmatan yang paling besar ini ketika kita bisa menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia tidak bisa kita menjumpai Allah. Makanya badan ini bermasalah sebenarnya. Dengan punya badan ini, punya jasad ini, kita butuh tidur, butuh makan. Sebenarnya kalau dalam ibadah bermasalah pada ini, karena dengan adanya badan kita terbatasi di dalam melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Cuma luar biasa kalau ini nikmat. Cuma maksud saya dengan punya badan ini seharusnya kita siang malam ini zikir kepada Allah, ternyata terbatasi dengan mau berjumpa dengan Allah tidak bisa. Jangankan cuma badan ini, malaikat Jibril alaihissalam ketika Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit ketujuh naik mau berjumpa dengan Allah, enggak mau. Jibril, saya sampai sini saja Rasul, makom saya sampai sini, engkau masuk ke sana. Tapi Nabi Muhammad, jangan temani aku walaupun selangkah, kata Nabi Muhammad. Ini mau Jibril. Setelah mau, kena nurnya Allah, kena cahaya daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mengecil sampai seperti apa gunung Uhud itu kalau dalam kitab Kasyifus saja. Tidak mampu. Makanya ketika Bani Israil menginginkan, saya tidak ingin beriman kepada Allah, ketika Nabi Musa, saya ingin beriman kepada Allah kalau saya itu bisa melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pingsan semua yang Nabi Musa menjelaskan kepada Allah. Makanya nanti nikmat yang luar biasa di surga itu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti akan berjumpa dengan Allah? Iya, wujuhun yawma idin
ila rabbiha nadirah. Dalam surat Al-Qiyamah wajah-wajah pada saat itu nadirah berseri-seri ila rabbiha, kepada Tuhannya nadirah, apa? Melihat. Kalau nadirah ini bukan hanya melihat saja, tapi memang betul-betul melihat dengan mata. Jadi syukur kalau bagi orang yang memiliki kesempatan yang luar biasa, amalnya banyak, mencintai Allah, bisa berjumpa dengan Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatul badri la tudammuna fi ru'yatihi. Sungguhnya engkau akan melihat, satarawna rabbakum, engkau akan melihat kepada Tuhanmu, Tuhan kalian, kama tarawna al-qamara lailatul badri, sebagaimana engkau melihat apa? Rembulan di malam Lailatul Badri, apa? Bulan purnama, ya, di malam purnama. Dan jadi kita akan melihat Allah itu sebagaimana engkau melihat bulan purnama. Engkau itu akan melihat Allah kama tarawna al-qamar, sebagaimana engkau melihat bulan Lailatul Badri di malam purnama. Saking jelasnya nanti. La tudammuna fi ru'yatihi, tidak berdesakan di dalam melihatnya itu nampak langsung. Artinya nanti ini menurut apa? Daripada hadis Rasul dan daripada Jarir bin Abdullah. Jadi kita akan bisa melihat Allah nanti. Ya kalau sekarang tidak mampu, tidak mampu. Melihat yang goib-goib saja tidak mampu. Enggak tahu itu yang begini. Ada yang begini. Ada di sana, ada di sana, ya tahu itu urusan mungkin dia punya bahasa. Tapi kalau saya belum lihat itu, belum lihat kitab saya. Tapi kalau dibuka pintu hatinya bisa melihat yang baik, bahasa, apalagi yang ma'rifah. Kalau saya belum masuk ke dalamnya. Jadi panjenengan kalau ingin bisa berjumpa dengan Allah, biasakan membaca Allahumma rizqani ladzatan nawri ila wajhika al-karim wasarfa ila liqa'i. Ini doa rasa rindu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berjumpa kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai bab kedua, sekarang bab ketiga. Babus sulasi. Babus sulasi, bab menjelaskan tentang 3 perkara. Jadi kalau kemarin menjelaskan tentang 2 perkara, terus sekarang menjelaskan tentang 3 perkara. Wa fihi 55 maw'idatan. Di dalam bab as-sulasi ini terdapat 55 nasihat. Kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah umur, bisa menyelesaikan bab as-sulasi, membahas 3 perkara ini, kita akan menemukan 55 nasihat. Sab'atu akhbarin, juga 7 hadis. Wal baqi asarun, juga terdiri sisanya ini termasuk asar, perkataan daripada sahabat. Ini yang akan kita temukan. Jadi 55 nasihat di bab menjelaskan 3 perkara. Perkara pertama, al-maqalatul ula. Kita masuk ke pembahasan pertama. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, man asbaha, barang siapa ia memasuki waktu pagi, ay dakhala fi waqti shalah, dia masuk waktu pagi, wa huwa yashku ila an-nasi, kemudian dia masuk waktu pagi itu, wa huwa yashku, dia dalam keadaan mengeluh, ila an-nasi, kepada manusia. Bangun pagi seharusnya ke masjid, dia cari tetangga.
Cari tetangga kanan kiri, mungkin siapa tahu ada yang sedang ronda, siapa tahu belum pulang. Tujuannya apa? Mau mengeluh kepada manusia. Apa yang mau dikeluhkan dia kepada orang-orang, kepada manusia, kepada tetangga? Dhiqal ma'ashi, sempitnya penghidupannya. Hari ini saya begini ngeluh, ya Allah. Saya sekarang kok begini amat ya. Kesempitannya, kesukarannya di dalam ma'isyah, kehidupan pekerjaannya dikeluhkan kepada manusia. Faka'annama yashku rabbahu, faka'annama, maka seolah-olah dia yashku, mengeluhkan dia rabbahu, tentang Tuhannya. Dia ketika mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain, artinya kalau jenengan ngeluh sama ustaz, ngeluh ke kiai kan minta doa biasanya ya. Kalau ke orang lain kan biasanya ngeluh iseng aja, nggak tahu sekarang saya kenapa begini banget, ngeluh pokoknya tentang ma'isyah. Faka'annama yashku rabbah, seakan-akan dia mengeluhkan Tuhannya kepada manusia itu. Wasyikayatu la taliku illa ilallah. Wasyikayah, keluhan itu, mengeluh itu, la taliku illa ilallah, tidak pantas, tidak layak kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngeluh jangan ke manusia lah, ngeluhnya kepada Allah. Ngeluh kepada manusia mungkin kalau manusia itu di depan panjenengan dia bermuka prihatin, tapi belum tentu ketika panjenengan sudah pergi, jangan-jangan dia malah melompat serapah. Nah kan, apa yang saya katakan? Enggak dengerin saya sih. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kalau rasa jatuh manusia. Tapi kalau ngeluh kepada Allah yang punya segala-galanya, yang tidak akan terjadi apapun di dunia kecuali seizin, tidak akan terjadi apa-apa di dunia kecuali seizin Allah, maka kita menggantungkan diri kita hanya kepada Pencipta alam semesta. Enak kalau kita menggantungkan kepada Allah. Enak karena kita menggantungkan kepada yang punya segala-galanya. Kalau panjenengan bercinta kepada orang lain, belum tentu dia prihatin setelah panjenengan pergi. Jangan-jangan dia langsung ambil HP telepon temannya. Temanmu sudah sekarang saya sudah nggak punya apa-apa, kayaknya sudah begini. Seperti itu manusia. Yang enak itu Pak, jenengan gelar sejudah doa kepada Allah, keluhkan apapun. Percaya kalau jenengan doa belum dikabulkan oleh Allah, Allah masih cinta kepada panjenengan. Allah masih menginginkan panjenengan masih dipandang oleh Allah. Ini saya senang dia dalam keadaan sujud. Tapi apapun yang dilakukan panjenengan tidak akan pernah sia-sia, karena Allah yang Maha tahu ending kita ini seperti apa. Tapi yakinlah Allah itu akan memberikan kepada hamba kekasihnya itu takdir yang baik, keputusan yang baik. Ya ada orang, kalau kata anak saya, ada orang kaya kenapa kalau Islam kok sempit terus, pas tidak Islam non Muslim kaya semua, dipik banyak masjid kadang nggak ada di situ, tapi kaya kok kita yang Islam yang nggak miskin juga, tapi maksudnya tidak sekaya mereka. Kata anak saya, ya karena Allah itu ingin memuji hambanya.
Allah itu pengen melihat hambanya. Allah itu masih perhatian sama hamba. Kalau mereka dibiarkan terserah pulang dunia itu, tapi kalau kepada hambanya, apakah dengan diuji ini hamba saya masih menyebut nama saya? Apakah ketika saya belum kabulkan doa itu, masihkah dia menengadahkan tangannya, mensujudkan dahinya? Allah rindu dengan sujud panjangnya, dan janji Allah setiap doa pasti dikabul. Walaupun bukan di dunia, dikabulkan di akhirat. Makanya kekayaan bagi kita itu kalau dalam kitab ini, kehidupan, harta, kenikmatan itu bagi orang muslim itu nanti di akhirat. Nah sekarang masih boros. Yang enak ya memang di dunia kaya, di akhirat kan. Mintanya begitu. Kalau punya kesempatan. Fa'innaha min jumlati du'a. Sesungguhnya syikayah atau mengeluh itu termasuk bagian daripada doa. Jadi kalau jenengan ngeluhnya anaknya kok enggak pinter-pinter, ya berarti jenengan lagi doa anaknya tidak. Ya Allah, berikan kemudahan untuk anak saya di dalam menekuni pendidikannya. Tong, kenapa kamu masih bodoh? Tong, ngeluh kan? Ya benar, karena itu termasuk doa. Nah, semoga Allah berikan kemudahan. Seperti doa saja sekalian, timbang kan? Kenapa anak saya nggak ranking? Emang nggak akan ranking karena kita mengeluhkan agar tidak ranking. Fa'innaha min jumlati du'a, itu termasuk doa. Makanya doakan istrinya dengan baik, jangan keluhkan. Doakan. Ya kalau ngeluhnya kepada orang lain yang kemudian bisa mendoakan dia supaya semoga istrimu saleh. Ya Allah, berikanlah kemudahan istrinya, berikan kemudahan anaknya. Kalau sebaliknya, oh kamu sih setelah pergi malah dihina-hina dan sebagainya. Manusia. Terus, amma syikayatu ilan nasi. Syakaya. Amma syakayatu ilan nasi. Adapun mengeluh kepada manusia, bahaya maka adapun asyakaya min alamati adamir ridha bi kismatillah ta'ala. Asyikayatu ilan nas bahaya min alamati adamir ridha. Mengeluh kepada manusia itu pertanda ada alamat adamir ridha, pertanda tidak rela bi kismatillah ta'ala lahu, dengan pembagian Allah kepadanya. Kalau jenengan ngeluh, pertanda jenengan tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu. Enggak rela kepada Allah, yang gimana Pak? Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala u'allimukumul kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam. Maukah aku ajarkan kepada kalian kalimat-kalimat yang kalimat ini diucapkan oleh Musa alaihissalam hina jawazat bahra Bani Israil, ketika melewati lautan bersama Bani Israil. Rasulullah nawarkan kepada sahabat, mau enggak saya kasih doa
Doa ini pernah dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberangi lautan. Sahabat menjawab, faqulna, kami menjawab, bala, tentu Rasul. Bala ya Rasulullah, tentu hai Rasulullah. Qala, Rasul berkata, qulu, ucapkanlah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang dibaca Nabi Musa alaihissalam ketika melewati lautan. Nabi Musa lari daripada Fir'aun nyampe ke tepi sungai, ke tepi laut. Bingung Nabi Musa bersama dengan jamaahnya, umatnya. Sedangkan Fir'aun bersama tentaranya sudah berada di belakangnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa memukul dengan tongkatnya ke laut, kemudian laut itu terbelah, lengkap di dalam Al-Qur'an cerita itu. Setelah terbelah, Nabi Musa lewat. Ketika lewat, Nabi Musa membaca doa ini, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Apa artinya? Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji, wa ilaika, dan kepadamu al-mustaqa, tempat mengeluh. Jadi tempat mengeluh itu Allah. Kalau istrinya ngeluh sama jenengan, ajak ngeluh, ayo neng, jangan ngeluh ke saya doang, ayo ngeluh bersama-sama kepada Sang Pencipta. Ayo neng, bukan tambah dimarahi sama jenengan, terus pusing nih. Jangan begitu Pak. Ketika istrinya ngeluh, mantap. Ayo, sekarang kita ngeluh bareng-bareng. Ngeluhnya kepada siapa? Kepada Allah. Ajak, ayo kita ngeluh bareng-bareng. Kita demo Sang Pencipta. Demo kepada Allah luar biasa. Artinya kita akan minta, ya Allah, satu minta, dua minta, tiga minta, lima minta, anaknya, cucunya, ponakannya. Semakin tangan banyak yang menengadah ke atas kepada Allah, maka ada potensi Allah selalu memperhatikan kepada keluarga itu. Makanya jangan di-stop. Ketika istrinya ngeluh, jangan dimarahi Pak. Bagus. Tapi lebih bagus lagi, ayo kita ngeluh bareng-bareng, karena saya sekarang juga lagi pusing. Ayo ngeluhnya kepada Allah. Ayo begitu, kita ngeluh bareng-bareng. Bukan mandi muntah. Ngeluh terus. Udah tahu segitu pendapatan saya, ngeluh terus. Enggak sakit. Bismillah, ayo kita ngeluh bareng-bareng kepada yang telah memberi rezeki. Ya. Kenapa dalam doanya wa'idikal mustaqim, kepadamu adalah tempat mengeluh. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat memberikan pertolongan. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat meminta pertolongan. Al-musta'an, engkau ini tempat ngeluh dan tempat yang bisa dimintai pertolongan itu cuma engkau. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan yang Maha. Qala al-A'masy, al-Imam Ahmad mengatakan, Fama taraktuhunna, saya tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini, doa-doa ini, mundu sami'tuhunna, sejak
semenjak saya mendengar doa-doa ini atau kalimat-kalimat ini min Syafi'il Asadiyil Kufi, dari Al-Imam, setelah saya mendengar kalimat-kalimat ini dari Imam Syafi'i Al-Asadi. Siapa Syafi'i Al-Asadi Al-Kufi ini? Wa huwa an Abdullah radhiyallahu anhu. Syafi'i ini mendapatkan daripada Abdullah radhiyallahu anhu. Ini Pak. Jadi kalau mau baca doa ini, itu ada di situ, ada kitabnya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Buka kuncinya dulu, kasih tahu dulu. Ya Allah sebenarnya sudah tahu Pak. Kalau sebenarnya Allah itu tempatnya orang-orang ngeluh, tempatnya orang-orang minta pertolongan. Tapi dengan kita mengucapkan itu menunjukkan betapa lemahnya kita masih butuh kepada Allah. Kau tempat mengeluh kami, kau tempat meminta pertolongan kepada kami, pertolongan kami ya Allah. Terus Pak, ini mengeluh kepada orang lain seakan-akan kita mengeluhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dianggap tidak terima dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan sudah usaha berangkat pagi, yang lain 8 jam, jenengan sudah kerja 24 jam. Ternyata Allah kasih 20.000 sama bosnya, lewat bosnya dikasih 20.000. Dengan jenengan ngeluhkan itu sama saja jenengan mengeluhkan Allah Subhanahu, karena yang sudah menetapkan 20.000 sebenarnya Allah saja bisa Pak menembukkan hatinya si bos itu yang asalnya 20.000 menjadi 20 juta. Bisa saja Allah itu. Tahu-tahu menembukkan hatinya, kok saya pengen ngasih kepada dia 20 juta. Tahu-tahu dikasih. Tapi kayaknya belum ketemu. Ya semoga ketemu. Artinya begini Pak, Allah itu luar biasa. Ketika ini sebenarnya letak kita keimanannya itu Pak, ketenangan dalam hidup. Ketika jenengan sudah banting tulang, bukan hanya banting setir, banting porsenelan, jenengan sudah berangkat pagi-pagi ke Jakarta naik motor. Pokoknya Ustaz nggak tahu alam saya saking cepatnya bawa motor ke tempat kerja. Tahu-tahu Ustaz jangankan di sana nggak dihargai sama sekali sama bosnya. Karena panjenengan di dalam Islam itu tuntutannya hanyalah ikhtiar. Hasil itu biarkanlah Allah yang bertugas. Maksudnya yang memberi. Karena itu hak itu Allah. Ketika tidak diberikan oleh Allah, kita bagi orang mukmin yang betul-betul kafah itu akan merasa tenang. Kenapa? Hari ini Allah memberikan rezeki seperti ini, dan insya Allah apapun kebaikan yang saya lakukan hari ini untuk keluarga tidak akan pernah sia-sia insya Allah. Dan ini mungkin bentuk daripada ujian. Kita beranggapan bahwa itu ada ujian daripada Allah. Ini akan memberikan nilai spiritual yang luar biasa dalam hati kita. Saya sedang diuji. Sedang saya diuji. Karena kalau panjenengan melihat materinya, kok 20.000? Jenengan enggak sakit hati jenengan. Tapi kalau panjenengan melihat ini ujian daripada Allah, apakah saya dengan 20.000 yang notabene saya kerjanya 24 jam ternyata cuma dinilai segini, tidak biasanya ini begini, itu Allah sedang menguji saya. Tapi kalau alhamdulillah. Dan ini juga kita sudah diberikan rambu-rambu oleh Allah. Afdhulul dzikri la ilaha illallah wa afdhulud du'a alhamdulillah. Ketika panjenengan membaca alhamdulillah, berarti panjenengan sedang berdoa apa? Apakah
apapun yang didapatkan dengan mengucapkan alhamdulillah yang 20.000, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Kalau jenengan pandai bersyukur, yang 20.000 ini nilainya kecil tapi keberkahannya luar biasa. Terus begini Pak, ketika panjenengan mengucapkan alhamdulillah, Allah akan tambahkan, janjinya Allah. Kalau panjenengan pandai bersyukur, Allah akan tambah. Dan panjenengan itu keinginan di dalam doa, pastikan menginginkan bertambahnya nikmat, sehatnya tambah sehat, yang hartanya banyak tambah banyak. Kan itu kan sebenarnya. Ya. Ayo, siapa yang ingin sakit Pak? Siapa yang ingin bangkrut? Artinya dengan doa itu pengen dibukakan semua peluang-peluang yang ada. Sehatnya ya tambah sehat, yang kaya, yang punya ya tambah punya. Makanya sama Allah diberikan kunci, ya alhamdulillah. Ketika panjenengan alhamdulillah, alhamdulillah hari ini Engkau kasihkan kepercayaan kepada sendiri Allah untuk berbuat. Ini beda Pak, yang panjenengan rasakan ketika bos ini memang betul-betul kejam ya. Akhirnya apa? Dendam. Akhirnya emosi. Sudah 20.000 jenengan sudah gak bisa tidur. Ya, gak bisa tidur gara-gara bosnya jenengan kerja 24 jam, jenengan hanya dinilai 20. Kalau melihat ini ya jenengan akan banyak maksiat yang akan jenengan lakukan. Ngumpatnya nggak selesai-selesai, tidak terima dengan pembagiannya Allah pada hari itu, jenengan capek, nggak bernilai ibadah kerjaan. Luar biasanya Islam menuntun seperti itu Pak. Luar biasanya, makanya ketika kita kerja itu jangan lupa selalu diselingi dengan zikir. Kenapa? Membentengi diri kita dari syaitan. Makanya ada 3 perkara yang bisa membentengi kita Pak. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, zikir. Kalau zikir itu setan bersembunyi Pak. Insyaallah nanti akan nyampe pembahasan itu. Ketika zikir itu setan itu sembunyi, takut. Yang ketiga, masjid. Masjid itu bentengnya orang Islam. Jenengan jadi pengurusnya masjid, sama halnya jenengan sedang membuat benteng bagi umat-umat sekitar. Dan alhamdulillah jenengan ada di bagian di dalamnya. Makanya bentengi diri panjenengan, kerjaan diri panjenengan itu bentengi. Ketika ada sesuatu perkara yang sudah panjenengan jalani dengan ikhtiar dan ternyata tidak sesuai dengan angan-angan, tidak gampang Sayyidina Umar mengatakan begini Pak, saya bersyukur ketika apa yang saya doakan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya senang sekali kata Sayyidina Umar. Kenapa? Karena ternyata pilihannya Allah yang paling baik. Pilihannya Allah yang paling. Karena kalau Allah paksakan dengan pilihan saya, tidak akan menjadi sempurna. Tapi kalau sudah keinginan Allah, pastilah sempurna. Senang saya. Dan begitu juga ketika Allah kabulkan doa saya juga senang. Kenapa? Ternyata apa yang saya inginkan sesuai dengan keinginannya Allah. Jadi mau seperti apapun doa menurut kita tidak terkabul ataupun terkabul sama-sama makanya jangan baca waqiah, baca sholawat biar cepat kaya, biar dimudahkan rezekinya. Ternyata setelah nggak gampang-gampang, nggak dapat kerjanya dapat, gajinya kecil. Saya sudah baca waqiah tiap hari, sudah baca sholawat. Tujuannya bukan Allah. Coba tujuannya Allah, wasilahnya waqiah. Ketika tujuannya Allah walaupun wasilahnya waqiah, berarti Allah pengen saya baca waqiah lebih lama. Berarti Allah pengen saya baca selawat lebih lama. Bukan, Ustaz, saya sudah tahajud siang malam Ustaz, hidupnya begini-begini aja. Ya, mau lebih lama.
tahajud kok pengen yang lain. Seharusnya tahajud untuk baunya memang sedap. Ustaznya jangan dulu, nanti gak jadi kan. Terus ujian betul-betul mengurus dengan uji Ustaznya. Tapi insya Allah tidak akan uji. Tidak apa namanya, tidak akan walaupun mau. Qala al-A'mash su'atani atin fil manam. Al-Imam Ahmad mengatakan datang kepadaku seseorang di dalam tidur, mimpi. Jadi ada seseorang yang datang kepada beliau di dalam mimpi, di dalam tidurnya. Faqala, kemudian orang yang datang itu berkata, ya Sulaiman, zid fi hadhil kalimah, tambahkan di dalam kalimat-kalimat itu, wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Jadi kalau panjenengan ingin baca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, bisa ditambahkan wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Tambahkan itu. Apa artinya? Wa nasta'inuka, dan kami meminta pertolongan ala fasadin, atas kerusakan fina, pada diri kami. Ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu daripada kerusakan yang datang kepada kami, yang timbul daripada kami. Kita mohon jangan sampai ya Allah minta pertolongan kerusakan yang ada di dalam diri kami. Wa nas'aluka salaha amrina kullihi, dan juga kami memohon kepadamu kebaikan urusan kami seluruhnya urusan. Jadi keburukan yang ada di daripada kami meminta pertolongan untuk dijauhkan daripada kerusakan yang ada di dalam diri kami, dan juga meminta didatangkan kebaikan daripada seluruh urusan-urusan yang ada di dalam diri kami. Bagus didoakan. Apalagi ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam. Wa man asbaha, dan barang siapa masuk waktu pagi, ay dakhala fis sabah, yaitu masuk di waktu pagi. Masuk waktu pagi ya berarti subuh, Pak. Jam 4 jenengan masuk waktu pagi. Li umuri dunia, karena urusan dunia, hazinan, sedih. Ternyata jenengan masuk waktu pagi, mikiran urusan dunia dalam keadaan sedih. Faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh masuk paginya seseorang tersebut sedang marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika panjenengan sedih di dalam pekerjaannya, masuk pagi, enggak subuh, belum tahajud, belum sholat fajar, kalau yang Allah masih mendingan, masih membawa nama Allah. Tahu-tahu pagi-pagi, gimana pekerjaan ini? Ngeluh. Kita kerja seperti ini, kayaknya gimana? Pokoknya bingung, dia sedih. Mikirin, pokoknya sampai subuhnya dia bangun jam 3, bukannya sholat tahajud, tapi mikirin sampai jam 5 nggak sholat. Yang mikirin urusan dunia. Seharusnya kalau sedih kan sholat, Pak. Keluhkan semuanya kepada Allah. Ini mikirin. Orang yang masuk pagi dalam keadaan sedih urusan dunia, karena urusan dunia, maka pada saat itu dia sedang marah kepada Allah. Wal makna, maksudnya kata Syekh Nawawi, man hazana ala umuri dunya, barang siapa yang sedih atas urusan dunia, faqad wadaballah,
wa faqad ghadaba 'ala Allah, maka sungguh ia telah marah kepada Allah. Kenapa bisa marah kepada Allah? Gara-gara sedih, gara-gara sedih urusan dunia. Kenapa? Li'annahu lam yarda bi qada'illahi, karena orang itu tidak rela dengan ketetapannya Allah. Ya. Kalau ngeluh, sedih, berarti tidak rela atas apa yang ditetapkan Allah. Walam yashbir ala balaihi, dan tidak sabar dengan ujiannya Allah. Sedang diuji toh oleh Allah tapi tidak sabar. Makanya kemudian ulama itu sabar itu kan ada 3, Pak. Sabar karena mengikuti perintahnya Allah, sabar karena menjauhi maksiat yang dilarang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sholat kesini nih Pak, berarti sedang sabar jenengan. Kenapa? Oh enakan nggak sholat Pak, enakan nonton TV Pak ya. Ya enak bagi orang yang tidak beriman, tapi bagi kita tetap enakan sholat. Kenapa kok bisa enak sholat itu? Alhamdulillah, hari ini masih diperkenankan oleh Allah sujud, masih diperkenankan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak jauh daripada Allah. Karena kita kalau sampai tidak ibadah berarti sedang maksiat. Orang yang bermaksiat jauh daripada Allah. Dan alhamdulillah hari ini yang ngaji ini sedang dekat dengan Allah. Makanya ini disebut dengan taubat, ar-rujuk, kembali kepada Allah. Yang minggu kemarin mungkin nggak ngaji, sekarang ngaji, berarti sedang taubat. Yang sekarang nggak ngaji, minggu depan ngaji, pas ada ustaznya berarti dia sedang taubat. Berarti orang yang sedang sekarang ini sedang dekat dengan Allah. Yang khawatirnya sudah datang ke sini, minggu depan nggak ada. Nah, berarti sedang jauh dari Allah, sedang maksiat. Jauh, sayang kalau jauh. Makanya Pak, kalau sedang panjenengan berada di level bawah hari ini, jenengan itu Pak sedang diuji. Ada? Ya mesti diterusin kalau belum selesai. Saya bercanda. Begini Pak. Makanya kan ada istilah-istilah yang memang kalau kata kampung saya itu sholatkan. Istidraj itu sholatkan apa? Kalau anaknya minta ini, jenengan sudah greget sama anaknya, nggak mau tahu, udah makan semua. Nah, istidraj. Jangan bahagia kalau seperti itu, karena sebenarnya kekayaannya itu, kemudahannya itu sebenarnya adalah hukuman bagi dia. Yang luar biasa adalah ketika panjenengan diuji oleh Allah, berarti Allah sedang melihat kepada kita. Semua dalam diri, semua yang hadir hari ini, insya Allah sedang diuji oleh Allah. Cuma beda saja ujiannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dikerjakan pada hari ini dan hari yang kemarin, sesuai dengan kemampuannya diuji oleh Allah. Memang seperti itu Pak. Ingin tahu ketika diuji apakah dia masih memegang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau malah cari si A, si dukun, si kikinnya. Alhamdulillah. Bani Israel kalau di dalam surah Al-Baqarah, ketika ada pembunuhan misterius, dia masih minta kepada Nabi Musa doa, coba minta kepada Allah, kepada Tuhanmu, doa kepada Tuhanmu engkau wahai Musa agar memperjelas, memberitahu siapa yang membunuh ini orang. Walaupun tidak mengatakan Rabbana Rabbaka, kan mereka menggunakan bahasa Tuhanmu. Setidaknya Bani Israel itu percaya bahwa Allah bisa memberikan
penjelasan kabar siapa yang membunuh orang ini. Artinya kan percaya kepada Allah. Oh, ada Pak, terjadi pembunuhan, terjadi pencurian, terjadi apa? Bukan langsung kepada Allah. Coba kepada orang pintar itu. Ada nggak? Akhirnya yang salah siapa? Tetangganya. Pernah kejadian? Yang khawatir itu Pak. Ini masa kalah umatnya Nabi Muhammad kalah kepada Bani Israel yang disebut jeleknya terus menerus. Bani Israel Pak, kalau baca di dalam Al-Baqarah betapa karakternya keras, bejat luar biasa. Dia diberikan kenikmatan, balasnya keburukan, dibunuh oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah, ngelakuin kejelekan lagi, terus begitu berputar-putar. Tapi masih percaya kepada Allah. Buktinya apa? Minta doakan kepada Nabi Musa atas perkara-perkara yang ada pada saat itu. Sihir sudah tak ada, dukun sudah tak ada, tapi masih melibatkan Allah. Seorang yang seperti kita, enggak Ustaz, saya kata dulu ke siapa? Ke Kiai. Oh, berarti minta kepada Kiai. Yang penting jangan sampai nunjuk, apalagi sampai mengatakan tetangganya. Itu akan membuat fitnah. Kalau sampai tetangganya tidak betul begitu, karena pasti orang itu akan berpikir, kayaknya yang tidak senang sama saya sih, padahal belum tentu sih. Kalau sampai dia punya firasat yang tidak baik kepada Syiah, ternyata Syiah tidak berbuat seperti itu, betapa itu akan menjadi dosa sendiri. Kalau sampai terjadi pembunuhan, apalagi karakter di Jawa Timur Madura tak carot saya bercanda. Walam yu'min biqadrihi, dan tidak beriman dengan takdirnya Allah. Dia tidak beriman dengan qada, dengan qadarnya, ketetapan yang juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, ini yang harus kita seorang mukmin tahu, Pak. Karena setiap perkara atau sesuatu yang terjadi di dunia ini bahwa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi, mestinya itu biqada'ihi, dengan adalah ketetapannya Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Jadi apapun yang terjadi pada hari kita, hari ini, itu ketetapannya Allah dan qadarnya Allah. Yang buruk sekali ya, buruk sekali. Nggak apa-apa, selesaikan ini. Wa man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu, dan barang siapa yang merendahkan dirinya, seseorang merendahkan dirinya li ghaniyin, kepada orang kaya, li ghinahu, karena kekayaannya. Wa man tawadha'a, dan barang siapa orang tawadha'a yang menundukkan, merendahkan, yang tunduk orang itu li ghaniyin, kepada orang kaya, linahu, karena kekayaannya. Jadi kita hormat dia karena kayanya, takdim kepada dia karena kayanya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh telah hilang sepertiga daripada agamanya. Li'anna syari'ata ayyakuna ta'dimun nas, karena syariat itu ta'dimun nas, memuliakan, mengagungkan manusia, li ajli sholatihi, karena demi kebaikan itu manusia, karena akhlaknya, bukan karena kalau sampai dengan takdim menghormati seseorang, ya evaluasi saja masing-masing. Jenengan hormati apakah karena dia dermawan atau karena dia kaya? Kalau jenengan karena dia kaya, berarti panjenengan itu sudah hilang sepertiga agamanya. Kalau jenengan senang kepada dia, takdir karena dermawannya, berarti kalau dermawan kan amal salehnya.
suka berbagi kepada orang fakir, suka berbagi kepada masjid, sehingga panjenengan memposisikan dia mulia karena amalan saleh. Wa li ajli ilmihi, dan karena ilmunya. Ada yang pintar ngaji, ada yang pintar bersolawat, dimuliakan karena ilmunya. Fa'ak, terus guna ta'wil li ajli malihi, bukan mengagungkan karena demi hartanya. Karena kalau demi harta, berapa sepertiga agamanya yang hilang. Bukan, Islam itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Syariat itu mengagungkan manusia karena amalan solehnya, kebaikannya, dan juga ilmunya. Bukan karena fa inna man akrama malah, barang sedang sesungguhnya barang siapa yang memuliakan harta, ahana al-ilma was shalah, maka ia menghilangkan ilmu dan kesalehannya. Ilmunya tidak berharga, kesalehan yang dia lakukan hilang. Kalau dengan memuliakan atas dasar harta. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, kita akan bertemu di bulan depan. Mungkin ada didiskusikan, kita diskusikan dulu.